Safdah TV. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan perkara yang bagaimana yang perlu kias. Bisakah diberikan contoh kias yang masyhur yang diterima? Tahu nggak Pak? Dalam kitab usul fikih pembahasan yang paling panjang itu pembahasan kias loh Pak. Karena masalah kias itu masalah yang sangat detail. Tidak boleh sembarangan orang untuk memakainya. Karena butuh ada tangkihul manatnya, tahqiqul manatnya, ya, butuh kejelian yang luar biasa. Secara umum ya kias itu adalah yang terpenuhi 4 rukun. Rukun yang pertama yaitu adanya pokok. Rukun yang kedua adanya cabang. Rukun yang ketiga adanya ilat, dan rukun yang keempat adanya hukum. Makanya para ulama mendefinisikan qiyas adalah ilhaqu al-far' ya bil asl fil hukmi bi jami'il illati bainahuma. Menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok dalam ya, menyamakan antara cabang dengan pokok dalam hukum karena adanya persamaan ilat. Qiyas itu namanya Pak. Pokok itu apa? Yaitu yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis. Cabang apa? Yaitu yang baru muncul, yang kita mau kiaskan. Ilatnya apa? Sama enggak ilatnya? Kalau sama ilatnya bisa masuk. Kalau ilatnya beda, enggak bisa. Dan ada perkara-perkara yang ilatnya itu adalah berdasarkan nas, ada ilatnya berdasarkan ijtihad, sehingga para ulama berbeda pendapat. Ilatnya apa? Contoh masalah emas dan perak dalam masalah barang-barang riba. Emas dan perak itu ilatnya apa? Sebagian mengatakan ilatnya karena emas dan perak ditimbang. Sebagian mengatakan tidak. Emas dan perak itu ilatnya adalah samaniyah, harga. Alat untuk bertransaksi. Sehingga kalau atas pendapat yang mengatakan emas dan perak ilatnya adalah ditimbang, maka semua yang ditimbang berlaku padanya riba. Adapun pendapat yang mengatakan tidak, ilatnya adalah samaniyah, maka tidak semua yang ditimbang ada padanya riba. Berarti yang berlaku riba apa? Semua yang bersifatnya samaniyah seperti uang, saksi, dan itu yang dirojikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan banyak para ulama. Nah ini ya. Dan jangan seenaknya aja main kias-kiasin. Kayak apa itu Pak? Zakat profesi. Ya, zakat profesi itu dikiaskan kemana katanya? Dikiaskan kepada pertanian. Petani kan profesi. Kita katakan oke, petani menghasilkan apa? Biji. Kalau orang yang kerja di kantor menghasilkan apa? Duit. Biji sama duit ilatnya jauh beda Mas. Pertanian kan ada dua, ada yang diairi dan ada yang tak ada hujan. Lah ente duit nggak diairi pakai apaan? Yang lucu dan anehnya lagi Pak untuk zakat profesi ini, ketika ditanya, oke, antum bilang dikiaskan kepada zakat pertanian, nisabnya berapa? 2,5. Loh kok 2,5? Katanya zakat pertanian. Apa katanya? Dikiaskan kepada emas dan perak lah. Nggak konsisten Mas. Yang namanya emas dan perak itu syaratnya harus terpenuhi padanya nisab dan haul. Nisab dan orang kerja ya gajinya cuma 5 juta. Setiap bulannya habis buat bayar ini, bayar itu. Nisabnya di mana? Haulnya juga enggak. Terus diwajibkan tiap bulan dikeluarkan 2,5%. Zolim ente. Ambil harta manusia dengan tanpa hak. Masuk ke zoliman ya akhwal Islam. Nah, ini Pak. Ini namanya kias dagelan Pak.